Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 21 November 2023. Hari ini gereja mengajak kita memperingati Santa Peran Maria dipersembahkan kepada Allah. Dengan pesta ini kita diingatkan bahwa Bunda Maria sejak awal dipersembahkan kepada Allah. Ia dipilih Allah untuk menjadi sarana keselamatan dengan melahirkan Yesus Sang Penyelamat. Bacaan Ekaristi yang akan kita dengarkan pada hari ini dikutip dari kitab kedua Makabe bab 6 ayat 18 sampai 31. Digambarkan bagaimana Eleazar, orang yang sungguh setia meskipun dipaksa membuka mulut dan makan daging yang haram, ia dengan tegas menolak, dan dengan demikian ia meninggalkan teladan yang baik. Ia rela mati demi hukum Taurat yang mulia dan suci. Sedangkan pada bacaan Injil dari Injil Lukas bab 19 ayat 1-10 kita mendengarkan bagaimana perjumpaan Sakeus sang pemungut cukai dengan Yesus. Dan akhirnya Sakeus menjamu Yesus di rumahnya. Banyak orang berdosa datang. Dan orang-orang Farisi mengkritik ketika Yesus makan dengan mereka. Tetapi mengatakan Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudari-saudaraku terkasih, mari kita ambil hikmatnya dari kedua bacaan ini. Dari bacaan yang pertama, kita mendapatkan teladan bagaimana Eleazar rela lebih mati daripada mengingkari dan menolak hukum Taurat. Ia dengan tegas menolak apapun juga yang melawan kehendak Allah. Ia yang sudah lanjut usia mempertahankan imannya. Maka sekalipun ia disiksa dan mati, ia hidup mulia bersama dengan Allah. Kita mendapat contoh bagaimana kesetiaan iman itu dipegang sekalipun kematian menghadang di depannya. Kita bersyukur atas Eleazar yang berpulang dengan keluhuran budi dan kehormatan sebagai anak Allah.
pertanyaan permenungan pertama bagi kita. Apakah kita juga berani dan mau seperti Eleazar, rela berkorban demi mempertahankan iman? Dunia semakin menggoda kita, tetapi menjerumuskan kita kepada kematian. Beranikah kita tetap setia pada iman, meskipun tantangan, kesulitan, hambatan ada di depan kita? Dari Injil kita melihat bagaimana perjumpaan Zakeus dengan Yesus mengubah seluruh hidupnya. Ia yang awalnya hanya memikirkan duniawi, yakni memikirkan uang dan uang hasil pajak. Tetapi perjumpaan dengan Yesus membuat Zakeus berbalik 180 derajat. Ia mengatakan, "Separuh dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan bila ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat." Bagi Zakeus, perjumpaan dengan Yesus menjadikan dia meninggalkan cara hidup lama dan mengenakan hidup baru, menjadikan Yesus segala-galanya. Perjumpaan dengan Yesus mengubah hidup Zakeus dari perhatian duniawi kepada perhatian surgawi. Bagi Zakeus, Yesus adalah segala-galanya. Kita semua juga telah mengikuti Kristus. Apakah kita juga berani seperti Zakeus yang meninggalkan manusia lama untuk kemudian mendekatkan diri kepada Yesus Kristus? Perlu pengorbanan untuk meninggalkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Kita telah menerima pembaptisan dan kita hidup dalam kebaharuan. Apakah kita sanggup untuk meninggalkan manusia duniawi kita dan kemudian mengenakan manusia baru sebagai anak-anak Allah? Tentu harus kita sadari banyak tantangan dan kesulitan yang harus kita hadapi. Sukacita akan kita dapatkan kalau kita tetap setia sebagai anak-anak Allah, pengikut Yesus Kristus. Saudara-saudaraku terkasih, marilah kita dengan jernih merenungkan kedua sabda Tuhan ini yang dicontohkan Bunda Maria. Ia memilih yang terbaik, yakni menjadi hamba Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya. Semoga kita mampu tetap berpegang pada iman, sekalipun tantangan, kesulitan menghadang di depan. Tetapi kesudahannya adalah hidup yang kekal. Apakah kita berani meninggalkan manusia lama dan kemudian mendekatkan diri pada Yesus Kristus?
Mari bersama-sama meneladani Bunda Maria yang menomorsatukan kehendak Allah di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, syukur atas sabdamu yang kau berikan kepada kami dalam Ekaristi hari ini. Kami kau ajak untuk berani tetap bertahan dalam iman dan meninggalkan manusia lama, hidup sebagai manusia baru yang berpegang pada kehendak Yesus Kristus Putramu. Biarlah kami yang menjadi anak-anak-Mu, sekalipun banyak tantangan, tetap setia pada iman kami. Iman akan Yesus Kristus. Bantulah kami untuk setia dan bertahan di dalam iman. Semoga iman umat-Mu yang lemah Engkau kuatkan, yang hilang Engkau kembalikan, yang mandek, yang mogok Engkau dorong untuk hidup imannya kembali tumbuh. Semoga umat-Mu Engkau berkati dengan rezeki yang melimpah, kesehatan yang prima. Mereka yang punya persoalan Engkau urai, dan yang punya beban berat Engkau ringankan, agar mereka tetap setia kepadamu. Untuk itu ya Bapa, bantu kami dengan berkat dan rahmat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan, saya himbau, bahkan setengah saya wajibkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik, agar kita tetap memiliki kesehatan yang prima. Saya mengundang adik-adik Pia untuk ikut berbagai lomba dalam rangka Natal 2023. Kaum muda, saya ajak, saya undang untuk hari Sabtu tanggal 25. Kita akan mengadakan EKM, Ekaristi Kaum Muda. Mari berbondong-bondong menghadiri Ekaristi Kaum Muda Sabtu tanggal 25 pukul 5 sore. Setelah itu dilanjutkan dengan pentas seni antar wilayah, juga sekolah SMP Kanisius dan SMA Kanisius. Saya mewajibkan tiap-tiap wilayah mengirimkan wakilnya paling tidak 1 regu untuk pensi. Bisa diwakili 1 lingkungan atau gabungan lingkungan, ataupun 2 lingkungan sendiri-sendiri. Mari kita bangkit kaum muda untuk unjuk gigi, siap menerima estafet. Saya tunggu tanggal 25 November dalam Ekaristi dan pensi. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua saja yang telah terlibat dalam kehidupan menggereja dengan cara masing-masing, dengan doa, tenaga dan karya, dan dana. Dengan cara itulah gereja tetap eksis membantu orang-orang kecil. Mari kaum muda bangkit untuk
ikut terlibat di dalam kegiatan gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.